kepada Bro Kaesang Pangarep. Siapnya sampean menjadi Depok 1 menginspirasi saya untuk juga bersiap menjadi Solo 1. Tapi saya tidak seberuntung sampean karena keluarga saya tidak setuju. Anyway, siapnya Kaesang Pangarep menjadi Depok 1 membuat kota ini menjadi pusat perhatian. Apalagi Kaesang adalah putra Pak Joko Widodo. Setelah Solo, Medan, kemudian Depok. Mengapa harus Depok? Mengapa harus pilkada tahun 2024? Dan yang terpenting, mengapa harus Kaesang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Kaesang Pangarep. Saya sudah mendapatkan izin dan restu dari keluarga saya. Insya Allah, dengan ini saya siap untuk hadir menjadi Depok pertama. Mohon dukungannya. Merdeka! Support lah, pasti support. Cocok kan ya, udah latihan pakai peci, udah latihan pidato. Mas Kaesang katanya mau maju ke Walkot, ikut ke Depok. Mas Kaesang mau maju Walkot Depok. Tanyakan ke dia. Tapi kalau dari Bapak sendiri gimana? Tanyakan ke dia. Oh ya Pak, ya Pak. Tapi kalau Bapak sendiri Sudah, ini loh, saya itu terbiasa ya. Terbiasa kalau yang namanya anak sudah berkeluarga. Saya punya anak, sudah berkeluarga itu tanggung jawabnya sudah di mereka. Kalau saya ditanya, saya pasti memberikan saran. Tapi kalau saya ditanya, saya nggak memberikan saran. Tanyakan langsung ke Kaesang. Pak, soal ekspor pasir laut dong Pak Jokowi. masih Pak. Tugasnya orang tua itu merestui dan mendoakan. Perbincangan di grup pendukung salah satu calon presiden menjadi awal disebutnya nama Kaesang Pangarep sebagai bakal calon wali kota Depok dalam Pilkada 2024. Anak bungsu Presiden Joko Widodo itu dinilai pantas menjadi calon alternatif dan membawa perubahan di kota Depok. Bola salju pun menggelinding. Dukungan pada Kaesang yang juga membesar di media sosial membuat Partai Solidaritas Indonesia atau PSI memasang baliho yang menghubungkan kemenangan partainya dengan naiknya Kaesang menjadi Depok 1. Beberapa partai pun menunjukkan dukungan serupa. Saya menemui Wakil Ketua PSI Depok, Icuk Pramana Putra, untuk mengobrolkan hal ini. Apa sih Mas yang menjadi problem utama di Depok ini Mas? Problem utamanya kurangnya inisiatif dari pemimpin. akan berdebat nanti di situ, wah kurang inisiatif tuh maksudnya gimana gitu kan. Tapi yang jelas harusnya kalau misalnya ada suatu permasalahan, pemimpinnya langsung turun. Dan itu tidak kami rasakan di kota Depok. Berkali-kali beberapa proyek bahkan yang inisiatifnya justru digagas oleh bapak-bapak yang di wali kota sana, tapi kok malah setengah jadi, tapi nggak turun, nggak ada ketegasan untuk misalnya kalau memang salah ya dibilang salah gitu loh. Kalau memang istilahnya memang harus ada penambahan dana, ya langsung buru-buru ditambah gitu. Ada inisiatif itu kan. Misalnya apa nih? Misalnya saat langsung dirasakan publik ya? Kalau saat ini terlihat itu Jalan Margonda yang kanan kirinya sekarang trotoar baru, itu lampunya belum kepasang semua. Katanya duitnya kurang, ngitungnya gimana? Tapi partai besar semacam PKS misalnya sudah ngomong welcome to the jungle. Itu gimana tuh? Sebenarnya kan kemarin itu nutup aja. Beberapa kawan-kawan PKS jadi terlihat ketar-ketir bahasanya gitu kan. Teman-temannya media sosial yang berkomentar seloro kan gitu ngomongnya, wah itu mah ketakutan tuh. Apakah figurnya Kaesang ini gampangnya adalah bisa menyelesaikan itu?
Yang aku lihat kolaboratifnya beliau kerjasama dengan berbagai pihak untuk bisnisnya, ini justru kayaknya bisa memberikan apa tadi yang itu inisiatif-inisiatif baru sehingga kota ini mendapatkan selain apa pemerintahan yang good governance dan segala macamnya itu, tapi ada inovasi yang dijalankan oleh pemimpinnya. Nah ini yang kita rasa kurang gitu loh. Oke, tapi memilih pemimpin ini kan, calon pemimpin ini setidaknya ada capaian yang bisa dijadikan ukuran. Lah Kaisang ini capaiannya apa? Nah, orang selalu bilangnya nanti kalau saya kaitkan dengan Bapak Jokowi dan Mas Gibran selalu itu politik dinasti. Selalu tadi gitu. Tapi mau nggak mau dengan lahir di keluarga Bapak Jokowi tentu mempunyai privilege untuk mendapatkan mentor-mentor yang terbaik. Bagaimana dengan apa istilahnya itu ya? Istilah, wah ini benar-benar politik dinasti ini. Solo, Medan, Depok. Bagaimana? Justru tuh aneh ya, kecuali gini, misal Mas Kaisang majunya lewat DPRD Kota Solo, udah jelas pemimpin Kota Solonya kakaknya, yang nggak mungkin nggak dapet ya kucuran suara dari kakaknya. Terus apalagi kalau misalnya ngomong mengenai Mas Bobi lebih jauh lagi, bahkan kondisinya sudah seberang, udah pasti udah beda banget secara pendekatan politik, kultur dan segala macam. Nah ini kami usung beliau ke sini, kok ya takutnya dinasti, kan aneh. Kalau pernyataannya adalah majunya Kaisang ini bentuk dari politik dinasti. Dinastinya di mana? Bapaknya nanti pas saat pencalonan itu sudah tidak lagi menjadi presiden. Apakah bisa dilihat dari cara dia mengelola perusahaan misalnya gitu? Tapi yang jelas aku ngelihatnya ini secara kepemimpinan, kreativitas sih Mas. Kreativitasnya dia untuk cuman pisang goreng kok. Tapi kok namanya sang pisang kan lucu. Kan itu loh, itu cuma pisang goreng tapi cuman kan dikemasnya sedemikian rupa sehingga kok menarik. Bukan karena hanya anak presiden juga bikin banyak produk. Mobil Timor misalnya, tapi kan nggak jalan juga. Ya gitu-gitulah maksudnya. Gitu. Jadi kemana-mana tuh. Jadi gini, sekarang saat ini relawan ini sudah kami bentuk di grup-grup kecamatan untuk menyaring apa yang betul-betul menjadi concernnya masyarakat di tingkat kecamatan. Jadi tidak hanya Kota Depok karena saya misalnya karena kita nggak suka sama pemimpin yang sekarang, nggak gitu. Karena ada permasalahan di tiap kecamatan tidak diselesaikan oleh pemimpin yang sekarang ada, dan mudah-mudahan dengan adanya Mas Kaisang teman-teman relawan bisa menyampaikan langsung. Inisiatif kami adalah membangun kotanya. Jadi fokusnya membangun kotanya. Siapapun nanti yang meminang Mas Kaisang dari PDIP sudah ayo gabung kan gitu. Gerindra sudah kita dukung misalnya gitu kan. Teman-teman Golkar, teman-teman PAN di sini juga ayo kalau misalnya Mas Kaisang mau maju wakilnya dari kita dong, kan gitu. Jadi ini unfinished business ya. Ini masih berlanjut ya. Nah, ini kan nanti ditentukan dari hasil Pileg di tahun 2024. Kaisang sendiri officially sudah menjawab tuh. Ya kan di videonya. Kawan-kawan PSI dan kawan-kawan pendukung yang di sini gimana merespon itu? Sebenarnya masih terbelah dua. Serunya karena ini Mas Kaisang anak muda, masih beneran nggak sih? Itu saking kreatifnya Mas. Kalau bahasanya Jawa tuh mak bedunduk, ya kan? Tahu-tahu masuk. Tapi ngomong-ngomong Mas Kaisang pernah ke sini nggak Mas? Mas Kaisang tuh sebenarnya punya rumah di Depok. Ahai. Ketua Kumpulan Orang-Orang Depok atau KOOT Ahmad Dahlan dan Ketua Yayasan Sahabat Ciliwung Hidayat Al-Ramdhani memiliki pandangan berbeda. Sebenarnya Depok ini kebutuhan atas pimpinannya itu seperti apa sih Pak? Kita butuh pemimpin yang berani dan matang. Ya. Bukan karena populer, bukan karena hal-hal embel-embel yang lain. Masalah sosial, masalah kemacetan, masalah kriminalitas ya. Ini yang memang menjadi perhatian pemerintah ke depan. Terus juga masalah sampah. Dan ini saya berharap gitu ya. Saya biasa dipanggil Baba. Baba berharap siapapun yang mau memimpin di Kota Depok ini harus punya keberanian. Dengan konsep, pemikiran, dengan pengalaman bagaimana tadi masalah-masalah yang tadi dikeluhkan oleh masyarakat Depok ini bisa terjawab dan bisa teratasi. Artinya
calon siapapun itu setidaknya mengerti problem sebenarnya di Depok, begitu Pak? Iya. Ini harus dipelajari betul ya, harus ngerti masalah-masalah besar yang ada di Depok ini. Ya harus dipelajari, bukan sekedar nekat turun ke Depok gitu ya. Nanti bukan malah baik kota Depok ini ketika mengandalkan nama yang populer gitu terus terpilih, tetapi tidak mampu untuk memanage, untuk memimpin dan memperbaiki kota Depok ini. Salah satu nama populer yang kita sama-sama tahu adalah Mas Kaisang. Kalau Kaisang mau dan benar-benar dia ingin berkontestasi di Depok, kira-kira apa yang harus dia lakukan? Kalau bicara populer ya gitu ya, nama Mas Kaisang. Di sini juga ada tokoh lokal juga yang memang sekarang juga sedang mempersiapkan diri ya Pak ya? Mempersiapkan diri dan juga perlu diperhitungkan juga ya gitu. Orang Depok juga ada yang memang harus diperhitungkan. Yang mau ke Depok ini jangan modal nekat karena populer. Jangan modal nekat ya karena ada kekuatan-kekuatan lain, tetapi nanti akhirnya tidak mampu untuk memimpin Depok. Berharap orang yang memimpin Depok ini yang terpilih itu orang-orang yang matang dalam kepemerintahan, ya punya pengalaman panjang di pemerintahan, punya kemampuan untuk memanage masalah-masalah yang ada di Depok dan menyelesaikannya. Kita nggak pernah permasalahan siapapun pemimpin kita, ya. Tapi yang paling penting kearifan lokal, terus bahwa Depok ini punya rumpun sendiri, punya suku sendiri, yaitu suku Betawi. Pinggir, orang Betawi pinggir harus diperhatikan lah. Seni budayanya, bahasanya nggak bisa digantikan. Seni budaya, tradisi, adat istiadat itu nggak bisa digantikan. Ya kalau isu lingkungan masih pada bagaimana penanganan sampah, ya karena arus pendatang dan pertumbuhan penduduk di Kota Depok juga masif sekali. Di mana ada manusia di situ ada sampah, maka penanganan sampah yang menjadi, kalau bicaranya lingkungan ya, bisa menjadi sebuah solusi jangka panjang. Harus mencari solusi jangka panjang untuk kedepannya. Mengingat TPA di Cipayung juga udah overload gitu. Lalu menunggu TPA Nambong oleh pemerintah Jawa Barat juga belum kunjung ada kabar baiknya gitu. Nah kalau saya kan lebih kepada sungai, bagaimana sungai di Depok ini ada 3, ada Pesanggerahan, ada Ciliwung, ada Cikeas. Pesanggerahan, Ciliwung, Cikeas. Ya. Nah iya, di luar Kali Cabang Tengah, Kali Cabang Barat gitu. Nah ini menjadi sebuah perhatian lebih gitu, karena bagaimana sungai-sungai kita ini bebas dari sampah dan limbah. Ciliwung ini ada di 2 provinsi, Jawa Barat dan DKI. Ada di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Depok dan DKI. DKI itu ada berapa kota berarti gitu. Dan ini menjadi tanggung jawab bukan hanya pemerintah saya yang tinggal di Depok, tapi ini menjadi tanggung jawab bersama. Kalau di Depok sosialisasi melalui PKK, melalui kelurahan dan lainnya, saya melihat itu sudah berjalan. Tinggal mungkin ini PR-nya mungkin lebih digalakkan. Kayak Sahabat Ciliwung punya program Green to School namanya. Kami masuk ke sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi kepada anak-anak murid SD, SMP, dan SMA tentang berbudaya lingkungan. Menurut Kang Dayat, apakah semua kebijakan baik ini bisa diteruskan atau perlu ada lompatan-lompatan kebijakan lagi? Pertama, kebijakan ini harus terus dilakukan. Siapapun pemimpin, kita bicara pemimpin ke depan, siapapun ya, saya tidak menyebutkan salah satu orang atau siapa. Itu yang lebih paham Depok ya jelas orang Depok pastinya, gitu. Kondisinya seperti apa, terus penanganannya seperti apa, itu kan tinggal ngobrol. Siapa yang paham Depok lebih baik atau pastinya orang Depok? Bagaimana bila ini kan ada fakta politik? Ya. Kalau ternyata sebaliknya gimana? No comment. Oke, kembali ke soal lingkungan. Oke Kang, tapi setidaknya siapapun yang berminat untuk menjadi pimpinan di Depok harusnya melakukan Ya, itu hak semua warga negara.
dia bisa mencalonkan di mana selama dia ada yang mencalonkan kan gitu. Iya. Didukung partai pastinya. Gitu. Nah, kembali lagi Dalam gitu. konteks lingkungan? Konteks lingkungan ya dia harus lebih peduli pada lingkungan, bukan hanya sebatas gimmick awal turun ke sungai, turun ke lokasi-lokasi ya yang kotor gitu. Setelah itu mereka mau ngapain ya gitu. Sejarawan yang juga warga Depok, JJ Rizal, mengingatkan kembali pentingnya kandidat wali kota Depok, siapapun dia, untuk kembali mengingat dan belajar dari sejarah Depok yang unik dan luar biasa. Depok itu kota yang umurnya sama tuanya dengan Jakarta, tapi dibentuk dengan gagasan yang lebih unik sebenarnya dari Jakarta. Dalam artian unik bukannya aneh ya, tapi justru aneh pada zamannya karena waktu Castellane merumuskan Depok, dia tuh merumuskan awalnya di serengseng sawah. Dia menulis buku itu isinya kritik terhadap sistem kekuasaan VOC di Batavia yang dianggap eksploitatif. Yang janjinya mau membawa enlightenment, pencerahan, tapi yang terjadi eksploitasi bukan enlightenment. Terus orang-orang yang dikritik oleh Castellane itu bilang, lu ngomong doang katanya. Buktiin dong. Nah, cilakanya Castellane itu membuktikan dia beli tanah. Dia bawa budak-budaknya. Pada tahun 1693, maka jadilah yang disebut komunitas Depok itu di bawah Castellane. Apa pentingnya orang memahami sejarah ini? Sangat penting. Kalau nggak paham sejarah Depok, maka dia kehilangan mistar, kehilangan inspirasi. Misalnya, sekarang kita bicara semua pentingnya Green City, kota hijau. Depok itu kota pertama yang di abad ke-17 ya dan abad ke-18 itu punya pemikiran yang namanya Castellane tentang pentingnya hutan kota. Bayangin, sebelum ada Walhi, sebelum ada Departemen Lingkungan Hidup, itu di Depok. Itu Castellane bilang kita harus punya hutan yang tidak boleh ditebang. Diambil kayunya kecuali untuk kebutuhan sehari-hari yang sifatnya dapur. Dan kalau mau mengambil harus izin lebih dari itu. Itulah yang kemudian menjadi hutan kota yang tahun 1903 itu sampai dikagumi oleh Gubernur Jenderal dan diresmikan menjadi suaka alam pertama di Hindia Belanda. Bayang itu Depok. Jadi kalau sekarang Depok itu krisis ruang terbuka hijau, ya Depok nggak belajar dari sejarah. Depok kota yang identik bukan hanya dengan ruang hijau, karena punya hutan kota yang umurnya berabad-abad dan udah digagas di abad ke-17. Tapi juga Depok tuh kota, selain kota hijau, kota biru. Apa tuh? Karena banyak setunya. Danau-danau alami itu banyak sekali. Paling tidak menurut peta alam itu ada 34. Jadi Depok ini kota yang basisnya sains, pengetahuan. Sekarang kok kelihatannya bodoh semua. Walaupun ada UI. Tapi misalnya wali kotanya nyanyi di lampu merah. Katanya untuk menyelesaikan kemacetan. Gitu. Nah jadi sekolah mau digusur diganti sama masjid. Ya kan itu aneh. Padahal lambang kota Depok itu udah betul ada pena. Nah, jadi ada pena tuh maksudnya bukan sederhana, mau mengaitkan dengan sejarah masa lalu. Depok tuh kota sains, kota yang memahkotai dirinya dengan pengetahuan, kota yang mementingkan perangai ilmiah, dan itu ditunjukkan oleh Castellane. Sekarang kan nggak jelas yang dikembangkan jadi basis ekonomi Depok tuh apa. Kota hijau tidak, kota SDM berbasis pengetahuan tidak. Yang pasti kota tempat pekerja Jakarta tidur. Nah, ini menurut saya itu salah satu orientasi sebenarnya menurut saya ya. Dulu di tahun 70-an sebelum UI pindah, Depok itu perumnas. Orang membayangkan di sinilah tempat tinggal yang nyaman. Jalan-jalan kemana ada anggrek, anggrek banyak di mana-mana, indah, wangi gitu ya. Orang bayangkan Depok tuh tempat tinggal yang nyaman, ya kan? Harusnya Depok membayangkan menjadi kota pemukiman, kota tempat tinggal, kota yang mengandalkan di mana orang mau hidup tinggal nyaman itu ya di Depok, ya kan? Tapi kenyataannya Depok nggak memikirkan untuk menjadi kota tempat tinggal.
tempat tinggal yang nyaman. Yang dikenal sekarang adalah macet. Nah, macet dan warganya nggak peduli dengan Depok. Tahu dari mana itu? Kalau pemilu yang menang golput terus. Iya kan? Selama 1/4 abad terakhir golput melayap dan terus menang. Di tiap pilkada, di tiap pemilu, pasti ada keinginan untuk memperbaiki Depok. Apapun definisi dari memperbaiki itu. Mas Rizal melihatnya nggak? Ya persoalannya adalah kadang-kadang aspirasi masyarakat itu tidak dianggap penting. Yang dipentingkan kan suaranya, bukan aspirasinya. Salah satu gambarannya begini Mas, karena Jakarta sama Depok ini kan beda partai politik nih, makanya kurang bisa bersatu pembangunannya. Ada yang bilang begitu. Lah zaman Anies itu apa enggak? Zaman Anies kan didukung sama PKS. Harusnya, Iya kan? Harusnya. selaras. Paling enggak sistem transportasi itu ada loh yang beres. Kenapa? Karena Pak Anies itu pimpinan urusan transportasi Jabodetabek. Kan bisa minta sama Pak Anies, masukin dong Transjakarta sambung. Berhenti di mana kek terserah. Ada yang bilang, Mas, ini barang bagus, anak muda, penuh pemikiran-pemikiran Ya alternatif. itu kan marketing, masa promosi, habis promosi berakhir barang busuk nanti taunya. Kita udah kapok lah yang begitu-begitu. Kita akhiri aja. Terima kasih Mas Rizal.